mencium orang tidak dikenal, mengebut dengan mata tertutup, dan bahkan bergelantungan di atas gedung setinggi 200 meter. Tantangan-tantangan gila tersebut rela dimainkan oleh orang-orang hanya demi mendapatkan uang dan popularitas. Penasaran dengan ceritanya? Inilah alur cerita Nerf. Film ini dimulai dengan seorang perempuan bernama Venus, atau lebih akrab disapa V, yang sedang browsing di pagi hari. V sedang menstalking orang yang disukainya, bernama JP. Saat sedang asik browsing, V mendapat video call dari sahabatnya yang bernama Sydney. Sydney memberitahu kepada V mengenai game populer yang sering ia mainkan. Game tersebut bernama Nerf. Nerf merupakan suatu permainan tantangan. Game ini beroperasi 24 jam tanpa henti. Di dalam game ini terdapat dua peran, yaitu watcher dan player. Seperti namanya, player adalah pemain. Pemain di sini akan melakukan tantangan yang diberikan oleh para watcher. Dan apabila pemain menyelesaikan tantangan tersebut, maka akan diberikan hadiah berupa uang. Dan watcher adalah penonton. Penonton di sini adalah orang yang melihat segala permainan yang dilakukan oleh player, serta memberikan tantangan dan juga uang sebagai hadiah. Sydney memberitahukan game ini kepada V dengan tujuan menaikkan angka viewer Sydney, dengan mengajak V mendaftar sebagai watcher dan menonton permainan yang dilakukan Sydney. Namun, V tidak langsung mendaftar dan menunda karena dia tidak percaya dengan game tersebut. V hidup bersama ibunya yang bekerja sebagai perawat. V mempunyai kakak laki-laki yang sudah lama meninggal, dan ibunya V masih tidak bisa menerima peninggalan kakaknya. Besoknya, di sekolah, V sedang bersama Tommy, teman dan rekan seprofesi dalam bidang fotografi. Mereka berdua sedang bersiap untuk pertandingan yang akan dilakukan tim JP pada hari ini. V bertugas untuk mengambil foto dari pertandingan tersebut, dibantu oleh temannya Tommy. Sydney juga ada di pertandingan itu, sebagai tim cheerleader untuk menyoraki tim JP. Tiba-tiba saat sedang menyoraki tim JP, Sydney membuka celananya di depan umum. Ternyata, hal tersebut adalah tantangan yang diberikan oleh game Nerf kepada Sydney. Sydney yang sudah melakukan tantangan itu lalu mendapat uang dalam jumlah besar. Banyak tantangan dalam game Nerf ini yang tidak masuk akal, seperti lompat dari tebing, memakan makanan anjing, bermain di rel kereta api, dan lainnya. Semua itu dilakukan demi mendapatkan viewers dan uang. Setelah pertandingan, Sydney bersama temannya dan V datang ke tempat makan untuk berkumpul. Di sana, V memberitahukan Sydney untuk berhenti bermain game itu. Tapi Sydney malah tidak peduli dengan perkataan V dan bilang bahwa dia adalah orang yang suka adrenalin. Sedangkan V adalah orang yang selalu ingin berada pada zona nyaman. V yang mendengar hal tersebut membantah. Dan Sydney kemudian memberikan tantangan untuk V, yaitu untuk menembak JP yang ada di tempat itu juga. V tidak berani menerima tantangan itu. Kemudian Sydney berkata bahwa dia akan menggantikan V untuk menerima tantangan itu. Sydney kemudian datang ke meja JP dan memberitahu bahwa V sudah menyukai JP sejak lama. JP yang mendengar hal tersebut berkata bahwa V bukanlah tipe wanita yang dia sukai. Mendengar hal itu, V langsung pergi dari tempat itu dengan sangat kesal dan kecewa. Sesampainya di rumah, V yang sedang kesal karena dihina sebagai orang yang penakut oleh Sydney
membuka aplikasi Nerf dan mendaftar sebagai pemain. Di sana dijelaskan bahwa seluruh informasi, biodata, dan bahkan rekening bank dari V akan dikumpulkan oleh game tersebut. Ada 3 aturan yang harus dipatuhi dalam game Nerf, yaitu pertama, semua pemain harus merekam video aksi yang akan mereka lakukan dengan handphone. Kedua, pemain akan dinyatakan gagal apabila mereka tidak menyelesaikan tantangan yang diberikan tepat waktu atau menyerah. Ketiga, pemain tidak boleh melaporkan atau membocorkan game ini kepada pihak lain. V yang sudah mendaftar sebagai player mendapatkan petunjuk untuk pergi ke suatu kafe. V kemudian meminta Tommy untuk menemaninya ke sana. Tommy yang mendengar hal tersebut menasihati V untuk berhenti karena Tommy mendengar bahwa ada orang yang meninggal di Seattle karena memainkan game ini. Dan game ini tidak dapat dihentikan karena server yang baru akan selalu muncul ketika server yang lama mati. Tommy yang sudah ahli di bidang hacking ini berkata bahwa Nerf adalah suatu program yang berbahaya. Sesampainya di tempat itu, V mendapat tantangan pertamanya, yaitu mencium orang tidak dikenal selama 5 detik. V yang menerimanya langsung mencari orang dan menemukan seorang pria yang sedang membaca buku sebagai sasarannya. Tidak lama setelahnya, pria yang dicium oleh V kemudian menari dan bernyanyi di kafe itu. Ternyata, pria tersebut adalah player Nerf dan sedang melakukan tantangan untuk menari dan bernyanyi juga. Pria itu bernama Ian. V dan Ian kemudian mengobrol dengan asik. Dan saat Ian akan pergi dari kafe itu, tiba-tiba V dan Ian sama-sama mendapat tantangan untuk pergi ke kota berdua. V yang melihat itu ragu untuk menerimanya, karena dia tidak diperbolehkan oleh ibunya untuk pergi ke kota. Tapi karena uang hadiah yang cukup besar, yaitu $200, V langsung menerima tantangan tersebut dan pergi keluar kota bersama Ian. V merasa bahagia karena dia tidak pernah merasakan kebebasan seperti ini. Di tempat lain, Sydney sedang melakukan tantangannya, yaitu kentut di depan orang tidak dikenal. Sydney yang telah menyelesaikan tantangannya melihat bahwa sahabatnya V telah mendaftar sebagai player. Dan di waktu yang sama, V sudah menyalip popularitas dari Sydney. Sesampainya di kota, V dan Ian berhenti di depan sebuah toko. Ian berkata bahwa dia akan masuk ke dalam toko itu untuk melanjutkan tantangannya yang diberikan oleh Nerf. V berencana akan langsung pulang ke rumah setelah sampai di kota. Tiba-tiba, V mendapatkan tantangan baru untuk mencoba gaun yang ada di dalam toko tersebut. V yang melihat hadiah $500 tersebut langsung membatalkan niatnya untuk pulang dan masuk ke dalam toko yang dimasuki oleh Ian. Di saat yang sama, ibunya V, atau lebih akrab disapa Nancy, kebingungan karena melihat ada banyak riwayat transfer uang yang masuk ke rekening anaknya. Melihat hal itu, Nancy curiga dengan apa yang dilakukan anaknya, sehingga bisa mendapat uang sebanyak itu. V yang sudah masuk ke dalam toko, lalu mencari gaun yang dimaksudkan di dalam tantangannya. Setelah beberapa lama mencari, V akhirnya menemukan gaun tersebut. Saat dia melihat label harga gaun itu, ternyata gaun itu merupakan gaun yang sangat mahal. Karena waktu yang diberikan hanya tersisa sedikit, V langsung buru-buru mencoba gaun itu dan langsung merekam videonya di ruang ganti. Untungnya, V berhasil menyelesaikan tantangan itu sebelum waktunya habis. V yang sudah selesai dengan tantangannya bertemu kembali dengan Ian yang sepertinya melakukan tantangan yang sama, yaitu mencoba pakaian yang ada di toko itu. Di tempat lain, Tommy yang khawatir dengan V ikut mendaftar di dalam game Nerf sebagai penonton agar bisa memantau aksi yang dilakukan oleh temannya itu. V yang bertemu dengan Ian kemudian bersenang-senang dan bercanda ria tanpa menyadari bahwa ada player lain berinisial TY yang menyelesaikan tantangan dari Nerf untuk mencuri pakaian yang mereka berdua pakai. Pada saat V kembali ke ruang gantinya,
dia kebingungan karena pakaiannya yang ia kenakan hilang gitu saja. Dan ternyata hal tersebut juga terjadi pada Ian. Mereka yang kebingungan dengan hal tersebut tiba-tiba mendapatkan tantangan baru dengan hadiah $2.500, yaitu tantangan untuk meninggalkan toko itu dalam waktu 2 menit. Karena tidak ingin dikira pencuri, maka kedua orang itu meninggalkan toko itu hanya dengan memakai pakaian dalam. Setelah keluar dari toko, mereka melihat ada kantung berisikan pakaian mahal yang mereka coba di toko tadi. Ternyata salah satu dari penonton yang menonton aksi mereka lah yang membelikan pakaian tersebut untuk mereka pakai. Setelah banyak tantangan-tantangan yang dilakukan oleh V, ternyata V sekarang sudah masuk ke dalam 10 besar pemain yang paling populer di Nerf. Sydney yang mendengar hal itu khawatir dengan V dan kemudian menelpon Tommy untuk menanyakan kabar V. Saat itu, Tommy dan Sydney sedang dalam perjalanan ke suatu pesta yang digelar oleh Sydney. Selanjutnya, mereka mendapatkan petunjuk dari Nerf untuk pergi ke St. Mark's, atau lebih jelasnya adalah tempat pembuat tato. Sesampainya di sana, V mendapatkan tantangan untuk membiarkan Ian memilihkan tato untuk V dengan hadiah $4.500. Ian bingung memilihkan tato untuk V karena tidak ada yang cocok untuknya. Akhirnya, Ian menggambar sendiri tato yang akan dibuat untuk V. Kemudian, tukang tato itu mulai membuat tato di punggung V sambil direkam oleh Ian. Setelah selesai, V melihat tato barunya. Dan ternyata V menyukai karena gambar tato di punggungnya itu adalah mercusuar yang ada di dalam novel favoritnya V, The Lighthouse. Tommy di sisi lain sedang mencari informasi tentang Ian. Dan ternyata Ian adalah mantan pemain Nerf. Disebutkan, Ian pernah mencuri motor untuk menyelesaikan tantangannya. Dan bahkan, dia bersama temannya berpartisipasi dalam tantangan bergelantungan di atas gedung setinggi 200 meter di Seattle. Yang dimana pada waktu itu, temannya gagal dalam menjalankan tantangan itu, sekaligus kehilangan nyawanya. Kembali ke V dan Ian, setelah tantangan V terselesaikan, ada tantangan baru yang diberikan kepada Ian, yaitu untuk mengendarai motor hingga kecepatan 60 mph atau kurang lebih 97 km per jam dengan penutup mata. V yang mendengar itu menolak secara spontan karena bagi dia hal ini sangat bahaya. Namun Ian bersikeras memujuk V agar mau menjadi penunjuk arah dalam tantangan ini. V yang dibujuk terus akhirnya menuruti kemauan Ian. Awalnya, mereka hampir menabrak mobil-mobil di jalan karena si Ian masih belum terbiasa mengendarai motor tertutup dan hanya dengan V sebagai penunjuk arah. Pelan-pelan, Ian sudah mulai biasa mengendarainya dengan lancar dan mulai menaikkan kecepatannya perlahan. Dan pada akhirnya, mereka berhasil mencapai kecepatan 60 mph dan menyelesaikan tantangannya tepat waktu. Setelah itu, Ian mengajak V ke taman hiburan terdekat untuk berbincang bersama. Di sini, Ian memberitahu kepada V bahwa dia memainkan game Nerf ini untuk membantu perekonomian keluarganya. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba muncul telepon dari Sydney. V yang melihat itu terlihat kesal dan tanpa keraguan, V langsung menolak telepon dari Sydney. V menjelaskan bahwa ia sudah capek menjadi pendamping Sydney dan hidup di bawah bayang-bayang Sydney. V mengumbar semua aib beserta sifat Sydney kepada Ian. Dan tanpa mereka ketahui, semua percakapan mereka terekam oleh para watcher yang berada di dekat mereka. Sehingga semua orang dapat mendengar percakapan dari mereka berdua. Sydney yang mendengar percakapan itu terlihat sangat kesal. Ian
kemudian mengajak V untuk datang ke pesta yang digelar oleh Sydney. Di pesta, Sydney yang sedang mabuk diberikan tantangan baru dari para Watcher Nerve, yaitu jalan dari satu gedung ke gedung lainnya hanya dengan menggunakan tangga. Sydney yang memiliki fobia akan ketinggian tetap mencoba berkali-kali, hingga akhirnya Sydney menyerah dan gagal menyelesaikan tantangan ini. Dan ternyata Sydney bukanlah satu-satunya orang yang gagal atau kalah dalam game ini. Perlahan, pemain lain mulai gagal satu persatu dan hanya menyisakan 3 orang pemain, yaitu V, Ian, dan TY. TY menyelesaikan tantangannya untuk tengkurap di bawah kereta api saat kereta api sedang melaju. Tantangan gila ini membuat TY mencapai posisi pertama di dalam game Nerve. V dan Ian yang sudah sampai di pesta disambut meriah oleh orang-orang yang menyaksikan aksi mereka sejauh ini. Saat V sedang mencari Sydney, V malah memergoki Sydney yang ternyata sedang dengan JP di dalam kamar. V yang melihatnya terlihat kecewa, dan Sydney yang ingat bahwa V sebelumnya mengungkap aibnya juga terlihat sangat kesal. Alhasil, mereka berdua bertengkar di depan orang-orang di pesta itu. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba V menerima tantangan baru yang menyuruh V untuk menyelesaikan tantangan yang Sydney gagal lakukan. V yang sedang kesal ingin membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari Sydney. V langsung menuju jendela dan melakukan tantangan menyeberang ke gedung sebelah hanya dengan tangga. Secara perlahan, V menyelesaikan tantangan tersebut sampai selesai. V yang menyelesaikan tantangan ini berhasil meraih peringkat pertama di game Nerve. Sydney yang menyaksikan V melakukan hal tersebut terlihat sangat syok dan langsung pergi dari tempat itu. V yang berhasil melakukan tantangan itu merasa bahwa game ini sudah tidak layak dimainkan dan sangat berbahaya. V kemudian ingin melaporkan permainan ini ke polisi. Sebelum keluar dari pesta itu, V bertemu dengan Tommy. Tommy memberitahu V bahwa Ian sebelumnya mendapatkan tantangan untuk membuat V bertengkar dengan Sydney. Semua hal ini jadi masuk akal. Kenapa Ian membawa V ke pesta itu? V yang mendengar hal tersebut kecewa dengan Ian dan langsung meninggalkan Ian. Setelah V keluar dari pesta, V langsung melaporkan hal tersebut ke polisi. Polisi yang mendengar itu hanya mengabaikan V karena V tidak memiliki bukti yang kuat yang dapat membuktikan tuduhannya. Para Watcher yang menonton V lalu menyoraki V setelah melihat V melapor ke polisi. Karena V telah melaporkan game ini ke polisi, otomatis V telah melanggar aturan yang ketiga, yaitu tidak boleh melaporkan atau membocorkan game ini ke pihak lain. Di saat yang sama, Ibu V panik karena semua uang yang ada di rekening V tiba-tiba menghilang dan langsung menelpon V untuk menanyakan kabar V, sekaligus ingin tahu apa yang sedang terjadi. V yang belum selesai berbicara kemudian dibuat pingsan oleh TY. Beberapa saat kemudian, V bangun dari pingsannya. Dia sedang berada di suatu box besar dengan satu televisi kecil di depannya. Televisi itu berkata bahwa V telah melanggar aturan Nerve dan sekarang keluarga beserta masa depan V berada di tangan Nerve. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari semua ini adalah dengan memenangkan pertandingan terakhir yang berada di Staten Island Ferry. V yang keluar dari box itu bertemu dengan Ian. Ian menjelaskan semuanya, bahwa V sekarang sudah menjadi tawanan. Dia menjelaskan bahwa dulu dia bermain Nerve dengan temannya yang bernama Robbie dan TY. Robbie meninggal karena gagal dalam tantangan bergelantungan di atas gedung tinggi di Seattle. Ian dan TY yang mengalami hal itu langsung berhenti bermain dan melaporkan game ini kepada polisi. Tapi hal tersebut sia-sia. Polisi tidak peduli mereka sama sekali. Dan sekarang, Ian dan TY adalah tawanan dalam game ini. Di sini, Ian berencana untuk membuat Ian dan V menjadi finalis, sehingga V bisa memenangkan game ini. Sebelum berangkat ke Staten Island Ferry, V menemui Sydney dan Tommy. Di mana di sini Tommy sudah memiliki rencana dengan teman hackernya untuk meretas game ini. Ian
di lain tempat sedang menyelesaikan tantangan terakhir sebelum tantangan final, yaitu bergelantungan dengan satu tangan di atas gedung setinggi 200 meter selama 5 detik. Tantangan itu berhasil diselesaikan oleh Ian dengan sekali coba. Sampailah di tempat tantangan final. V bertemu dengan Ian sekali lagi untuk menyelesaikan tantangannya. Tantangan final ini adalah siapa yang lebih dulu menembak selama 20 detik, dialah pemenangnya. Di sini, Ian mengalah untuk dibiarkan ditembak oleh V. Tapi V tidak ingin menembak Ian dan malah menembak ke arah lantai. Tiba-tiba, T.Y. masuk ke arena sambil memegang pistol dan berkata, "Apabila kalian tidak mau melakukannya, aku yang akan melakukannya." V yang sedang kesal lalu berkata kepada penonton, "Apakah ini yang kalian inginkan? Apakah kalian saling membunuh manusia itu adalah hal yang kalian inginkan?" V berkata lagi, "Kalian tidak sadar kalau kalian masih bertanggung jawab, walaupun kalian hanya menonton." Penonton yang mendengar hal itu tetap tidak mempedulikannya. V kemudian menyodorkan dirinya untuk ditembak agar game ini dapat diselesaikan. Kemudian, voting untuk menembak V dibuka untuk para penonton. Beberapa penonton yang menonton ini tidak tega dengan V dan menolak tantangan itu. Tapi lebih banyak penonton yang menginginkan tantangan itu terjadi. Ternyata, vote penonton yang setuju lebih banyak dibanding yang tidak setuju. T.Y. yang melihat hal itu langsung menembak V, dan V langsung jatuh ke pelukan Ian. Di lain tempat, Tommy dan teman-teman hackernya berhasil menghack sistem Nerve dan membuka identitas semua Watcher Nerve, serta mengirimkan pesan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Pada akhirnya, semua penonton melakukan sign out dari game itu, karena identitas mereka semuanya sudah bocor. Penonton yang ada di Staten Island Ferry juga langsung berbondong-bondong meninggalkan tempat itu setelah mendapatkan pesan itu. Hanya tersisa Ian, V, dan T.Y. T.Y. menghampiri mereka untuk melihat keadaan V. Ian yang sedang bersedih sambil memeluk V melihat T.Y. dan langsung menghadapkan pistolnya ke arah T.Y. Tiba-tiba, V terbangun dan menghentikan Ian yang hampir menembak T.Y. Ternyata, T.Y. dan V sebelumnya telah bersekongkol untuk pura-pura melakukan tantangan ini. Pistol yang digunakan T.Y. untuk menembak, pelurunya kosong. Ian yang mengetahui hal itu langsung memeluk V dengan erat. Ian dan T.Y. berteman lagi setelah itu. Server Nerve yang sudah tidak memiliki penonton dan pemain langsung crash dan menghilang. Semua uang yang diambil oleh Nerve telah dikembalikan ke rekening V dengan bantuan teman Tommy. Di akhir cerita, V dan Ian berbahagia sebagai sepasang kekasih, dan Ian memberitahukan bahwa nama aslinya adalah Sam. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau mendengar cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini, karena kami akan memberikan banyak cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.